Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karini Sinandriani dengan NIM 2308599 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 4B. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya selama mengikuti mata kuliah ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi, dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan dan membahas beberapa topik penting yang telah saya pelajari, mulai dari pengantar data science, tutorial penggunaan Python dengan library Pandas, lalu juga ada penerapan analisis data CSV dengan Python dan library Pandas, data churn, data latih dan data uji, lalu juga ada penanganan data tidak seimbang dan smooth, hingga model training dan tuning hyperparameter KNN. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan pembelajaran praktikum sistem telekomunikasi 2. Jadi, pada pembelajaran pertama, kita membahas dan mempelajari tentang pengantar data science. Jadi, data science adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Tujuan utama data science adalah membantu orang atau organisasi membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan data, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Nah, kita juga mempelajari tentang alat dan teknik dasarnya, mulai dari bahasa pemrograman, alat untuk pengolahan data, visualisasi data, sampai pengantar machine learning. Dimulai dari bahasa pemrograman yang menggunakan Python dan R, lalu juga ada alat untuk pengolahan data yang menggunakan Pandas dan NumPy, lalu juga ada visualisasi data menggunakan Matplotlib dan Seaborn, dan terakhir pengantar machine learning menggunakan scikit-learn. Selain itu, kita juga membahas mengenai data scientist, data analitik, dan machine learning. Nah, data scientist adalah seorang profesional yang ahli dalam mengolah dan menganalisis data untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan memberikan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Lalu juga ada data analitik, yang dimana merupakan proses menganalisis data mentah untuk menemukan tren, pola, dan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Yang terakhir, kita juga membahas machine learning, yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua, kita membahas mengenai tutorial penggunaan Python dengan library Pandas untuk mendeskripsikan data dan file CSV. Di sini kita membahas beberapa tutorial mulai dari mengimpor library yang diperlukan sampai mengelompokkan data. Kita mulai dari mengimpor library yang diperlukan. Jadi, untuk mengimpor library, kita menggunakan import pandas as pd. Lalu kita juga dapat mengimpor data dari file CSV dengan script data sama dengan pd.read_csv dengan mencantumkan nama filenya. Kita juga dapat menampilkan data teratas dan terbawah. Untuk menampilkan 5 baris teratas, kita gunakan print data head, dan untuk menampilkan 5 baris terbawah, kita menggunakan print data tail. Selanjutnya, untuk menampilkan informasi umum data, kita gunakan print data info. Ada juga menampilkan statistik deskriptif menggunakan print data describe. Lalu kita juga dapat mengidentifikasi nilai hilang dengan menggunakan print data.isNull.sum. Adapun cara menangani nilai hilang dengan menggunakan dua script berikut. Yang pertama untuk menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang, dan yang kedua untuk mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengelompokkan data. Di sini sebagai contoh, script berikut yakni departemen underscore gaji sama dengan data.groupby, cantumkan departemen gaji.min, print departemen underscore gaji. Oke, baik. Pada pembelajaran ketiga, kita akan melakukan penerapan analisis data CSV dengan Python dan library Pandas sesuai dengan tutorial yang telah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, pada tugas ini saya menerapkan analisis data dari file CSV menggunakan Python dan library Pandas. Langkah pertama adalah mengimpor library, yang merupakan salah satu library terpenting dalam analisis data di Python dengan menggunakan import pandas as pd.
Lalu kita akan mulai untuk membaca file CSV. Nah, fungsi P dari CSV ini digunakan untuk membaca file data berformat CSV dan memuatnya ke dalam struktur data frame yang memudahkan manipulasi dan analisis data. Selanjutnya, kita dapat melihat data secara umum dengan menggunakan data head dan data tail. Dengan data head dan data tail, kita bisa menampilkan 5 baris pertama dan 5 baris terakhir dalam struktur data frame. Ini membantu melihat isi dan struktur awal dari dataset. Selanjutnya, untuk menampilkan struktur data, kita gunakan print data info. Dengan data info ini, kita bisa menampilkan informasi yang digunakan untuk menampilkan diantaranya jumlah baris dan kolom, nama kolom dan tipe datanya, dan jumlah nilai non-nol pada setiap kolom. Selanjutnya, untuk melihat statistik deskriptif, kita menggunakan print data describe. Nah, dengan metode data describe ini, kita bisa memberikan gambaran statistik numerik, seperti rata-rata, nilai minimum dan maksimum, deviasi standar, sampai kuartil. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi nilai hilang, kita menggunakan print data is null dan sum. Nah, di sini kita bisa untuk menghitung jumlah missing values atau nilai kosong pada tiap kolom. Nah, hasil menunjukkan bahwa semua kolom dalam dataset tidak memiliki nilai kosong atau missing values, karena setiap kolom memiliki nilai 0 dalam hasil data is null dan sum. Nah, ini berarti data lengkap dan tidak memerlukan pembersihan atau penanganan nilai yang hilang lagi. Nah, selanjutnya untuk menangani nilai yang hilang, kita menggunakan data clean. Namun, karena dalam data tersebut tidak mengandung nilai yang hilang, sehingga kode tidak memunculkan tampilan apapun, seperti pada tampilan berikut. Nah, terakhir kita bisa mengelompokkan data dengan script berikut. Nah, dengan metode atau script group by, kita bisa mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Seperti yang dilihat di sini, di mana hasil menunjukkan rata-rata tenor atau lama berlangganan berdasarkan status partner berlangganan. Partner ditandai dengan no, yang memiliki rata-rata tenor sekitar 3,36 bulan bila dibulatkan, lalu juga ada pelanggan yang memiliki pasangan partner atau ditandai dengan yes yang memiliki rata-rata tenor lebih tinggi yaitu 42,0,2 bulan apabila dibulatkan. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran keempat yang mempelajari tentang telco churn. Nah, dalam pembelajaran keempat ini kita membahas mengenai fitur dan target telco churn. Fitur adalah kolom atau variabel input dalam data yang digunakan untuk memprediksi sesuatu. Fitur ini terbagi menjadi dua, yakni fitur numerik dan fitur kategorikal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai kedua fitur tersebut. Selanjutnya, target. Target adalah kolom atau variabel output yang ingin diprediksi. Dalam kasus ini, targetnya adalah apakah pelanggan akan churn atau berhenti berlangganan atau tidak. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai fiturnya. Sebelumnya sudah disebutkan fitur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fitur numerik atau angka dan yang kedua fitur kategorikal atau kategori dan teks. Nah, fitur numerik ini adalah fitur yang berbentuk angka dan bisa diolah langsung. Fitur numerik terbagi menjadi tiga, ada senior citizen, tenor, dan monthly charge. Nah, dalam senior citizen ini, kita dapat mengetahui apakah pelanggan adalah warga lanjut usia 0 atau 1. Yang kedua, tenor. Tenor, kita bisa mengetahui lamanya pelanggan berlangganan dalam bulan. Dan yang ketiga, monthly charge. Kita bisa mengetahui jumlah biaya bulanan yang dibayar pelanggan. Lanjut ke fitur kedua, yakni fitur kategorikal. Fitur ini berupa teks yang harus diubah dulu jadi angka. Terbagi menjadi 4, ada dependence, phone service, multiple lines, dan internet service. Dalam dependence, kita bisa mengetahui apakah pelanggan punya tanggungan yes atau no. Lalu yang kedua ada phone service, yang dapat mengetahui apakah pelanggan pakai layanan telepon. Yang ketiga, multi lines, apakah pelanggan pakai lebih dari satu jalur telepon.
Dan yang terakhir, internet service, di mana kita bisa mengetahui apakah jenis layanan internet yang digunakan. Selain fitur dan target, kita juga membahas mengenai persiapan datanya, mulai dari data wrapping, data cleaning, data processing, data transformation, dimensionality reduction, feature engineering, sampai data splitting. Kita bahas dulu mengenai data wrapping. Jadi, data wrapping adalah proses membersihkan dan menyiapkan data mentah agar bisa digunakan untuk analisis atau model. Contoh di kasus ini seperti tidak ada data kosong atau nol, lalu menghapus data yang double atau duplikat, juga ada mengubah nilai yang konsisten seperti no internet service jadi no. Selanjutnya masuk ke data cleaning. Nah, data cleaning ini adalah proses membersihkan data dari kesalahan atau ketidaksesuaian. Fokus utamanya di sini yakni menangani data kosong yang dihapus atau diisi, lalu menghapus duplikasi, dan perbaiki data yang salah atau inkonsisten. Selanjutnya masuk pada data processing. Tahap ini kita dapat mempersiapkan data sebelum dimasukkan ke model machine learning. Langkah-langkahnya dimulai dari membuang kolom yang tidak dibutuhkan, lalu juga kita menyamakan format atau jenis nilai di kolom, misalnya yes dan no, semua pakai huruf besar ya. Lalu juga ada mengubah data kategori jadi angka menggunakan teknik seperti one-hot encoding. Lalu juga kita dapat menormalisasi data numerik supaya skala nilainya dapat seragam. Di sini kita menggunakan min-max scalar. Selanjutnya, kita juga membuang data ekstrim atau outliers. Dan yang terakhir, menyesuaikan jumlah data antar kelas. Misalnya, jika data yang churn jauh lebih sedikit dari yang tidak churn, maka dilakukan oversampling. Selanjutnya, masuk pada data transformation. Data transformation ini adalah proses mengubah bentuk atau struktur data agar cocok untuk model. Contohnya, menormalisasi atau standarisasi nilai numerik, lalu juga mengkonfirmasi data kategori. Masuk pada dimensionality reduction, mana ini merupakan proses mengurangi jumlah fitur atau kolom dalam data agar model jadi lebih ringan dan cepat, lalu juga kita dapat menghindari overfitting atau model terlalu cocok dengan data latih. Contohnya, teknik seperti PCA atau Principal Component Analysis. Berikutnya masuk pada feature engineering. Nah, feature engineering ini adalah menciptakan fitur atau kolom baru dari data yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas model. Contohnya, menggabungkan kolom tenor dan monthly charge jadi total pengeluaran. Lalu juga ada mengubah data tanggal jadi durasi tertentu. Yang terakhir, data splitting. Data splitting ini adalah proses memisahkan data ke dalam dua bagian. Yang pertama, training set yang dibuat untuk melatih model, dan yang kedua, testing set yang dibuat untuk menguji model apakah bisa memprediksi dengan baik pada data baru. Baik, kita masuk pada pembelajaran kelima. Di sini kita mempelajari tentang data latih dan data uji pada analisis churn pelanggan. Pada tugas ini, kita dilatih untuk melakukan proses eksplorasi dan pra-permosesan data hingga menghasilkan data latih dan data uji. Proses ini pun sama ya dilakukan di Google Colab. Nah, ada beberapa hal yang dipelajari dan dikerjakan. Dimulai dari membuat dataset. Nah, data di sini dibaca menggunakan data sama dengan pd.read_csv dari file tugas CSV. Nah, data ini berisi informasi pelanggan seperti durasi berlangganan atau tenor, lalu ada juga biaya bulanan seperti monthly charge, lalu ada total biaya atau total charge, dan status churn, serta beberapa layanan yang digunakan pelanggan. Lalu yang kedua masuk pada pengenalan dan pemahaman data atau data understanding. Di sini dilakukan eksplorasi data awal menggunakan data head, lalu juga ada data payment method, ada pun data shape, dan data info. Di sini kita dapat melihat bentuk data, tipe data, dan ringkasan statistiknya. Lalu, data payment method di sini digunakan untuk melihat nilai pada kolom tertentu. Nah, selanjutnya
kita masuk pada visualisasi distribusi data. Nah, di sini kita membuat histogram untuk kolom tenor dan monthly charge untuk memahami penyebaran data. Lalu kita juga membuat box plot untuk mendeteksi outlier pada kolom tenor, monthly charge, dan senior citizen. Dan terakhir, ada pun visualisasi distribusi data berupa pie chart yang digunakan untuk melihat distribusi target atau churn secara proporsional. Selanjutnya, kita juga dapat mengecek dan menangani missing values menggunakan data.isna.sum. Dapat lihat di sini tidak ada nilai atau jumlah yang kosong pada setiap kolom. Nah, kita bisa lanjut pada pengecekan hubungan antara fitur dan churn. Kita menggunakan script ini untuk menampilkan diagram batang. Nah, kita menggunakan script ini untuk menganalisis hubungan antara fitur-fitur tertentu dengan nilai yang unik terhadap status pelanggan churn atau tidak dengan visualisasi berupa diagram batang yang mudah dibaca dan dipahami. Hasil-hasil diagram batangnya seperti pada tampilan berikut. Kita ambil contoh pada diagram pertama. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai penjelasan isi visualisasinya. Dalam sumbu X atau horizontal ditampilkan dua kategori churn, yaitu no dan yes. Nah, no ini pelanggan yang tidak churn atau masih berlangganan, dan yes ini adalah pelanggan churn yang berhenti berlangganan. Lalu pada sumbu Y atau vertikal di sini menunjukkan jumlah pelanggan atau count dalam masing-masing kategori churn. Di sini terdapat dua warna batang, ada biru yang mewakilkan pelanggan perempuan atau female, dan ada pun warna orange yang mewakili pelanggan laki-laki. Nah, bisa kita lihat di sini, mayoritas pelanggan tetap berlanggan atau ditandai dengan churn no, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu jumlah pelanggan yang churn atau yes juga tidak terlalu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gender bukan faktor utama dalam menentukan churn. Kedua gender ini memiliki proporsi yang relatif seimbang dalam kedua kategori churn. Meskipun total pelanggan laki-laki sedikit lebih banyak dari pelanggan perempuan. Nah, bisa kita simpulkan dalam salah satu diagram batang ini bahwa dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan pelanggan berhenti berlangganan atau churn. Oleh karena itu, fitur pada gender mungkin bukan fitur prediktor yang kuat untuk model churn prediction. Begitupun pada diagram-diagram lainnya yang berperan sama sebagai alat visual yang sangat powerful untuk membandingkan data kategori, menemukan pola, dan menyampaikan informasi dengan cepat dan jelas. Selanjutnya, kita masuk untuk membuat scatter plot dalam kategori multi-charge versus tenor. Nah, ini merupakan visualisasi berupa scatter plot. Jadi, script ini dapat membuat scatter plot untuk menunjukkan hubungan antara lama berlangganan tenor dan biaya bulanan atau monthly charge, lalu mewarnai titik-titik berdasarkan status churn. Merah ini diartikan sebagai pelanggan churn dan biru diartikan sebagai pelanggan tidak churn. Oke, selanjutnya kita dapat menghitung total pendapatan berdasarkan status churn dengan script berikut. Nah, script ini digunakan untuk menghitung total pendapatan dari pelanggan yang churn dan tidak churn berdasarkan biaya bulanan mereka. Dapat dilihat bahwa total revenue dari pelanggan yang churn sekitar 139.130 sekian, dan adapun total revenue dari customer pelanggan yang tidak churn sekitar 316.985 sekian. Nah,
Di bawahnya terdapat sebuah skrip yang digunakan untuk membersihkan dan menyederhanakan nilai pada kolom-kolom layanan agar lebih konsisten dan mudah diproses. Dan kita lanjutkan kembali prosesnya untuk mendapatkan hasil akhir, yakni data latih dan data uji. Mulai dari proses membersihkan data, lalu juga mengubah format, menjadikan data kategori, menormalkan nilai numerik, dan akhirnya membagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, di sini kita masuk pada split data latih dan data uji. Pada proses akhir, kita membagi data menjadi 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian. Oke, baik. Dengan demikian, setelah melalui proses praprosesan hasil akhir yang diperoleh, yakni data sudah bersih dan konsisten, dan juga nilai kategori sudah disederhanakan dan di-encode, lalu kolom numerik sudah dinormalisasi agar siap digunakan untuk modelan, dan dataset sudah dipisah menjadi dua data, yakni data latih sebesar 80% untuk melatih model dan data uji sebesar 20% untuk menguji performa model. Oke, baik, kita lanjut pada pembelajaran ke-6, yakni kita mempelajari bagaimana penanganan data tidak seimbang dengan smooth pada kasus telco churn. Jadi, pembelajaran atau tugas ini menggunakan data yang sama seperti tugas 5, yakni data latih dan data uji pada analisis churn pelanggan. Jadi, di sini kurang lebih saya melanjutkan dari Google Colab yang sama seperti sebelumnya. Dan dalam tugas ini, saya mempelajari bagaimana menangani permasalahan data tidak seimbang pada kasus telco churn menggunakan teknik smoothie atau synthetic minority oversampling technique Q. Nah, permasalahan utama yang dihadapi adalah jumlah data pelanggan yang tidak churn atau no jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan yang churn atau yes, yaitu sebesar 5.174 berbanding dengan 1.869. Nah, ketidakseimbangan ini beresiko menyebabkan model pembelajaran mesin menjadi bias terhadap kelas mayoritas, sehingga prediksi churn menjadi tidak akurat. Nah, jadi langkah-langkah yang dipelajari dalam tugas ini meliputi membaca dataset dengan mengimpor data telco churn ke dalam data frame menggunakan pandas, dan membaca kembali dataset pada dt sama dengan pd.read_csv dalam file tugas csv. Nah, selanjutnya kita masuk untuk mengecek distribusi kelas sebelum smooth. Nah, dengan script berikut, kita dapat melihat jumlah pelanggan churn, yes dan tidak churn atau no, sebelum dilakukan smooth. Nah, nantinya hasilnya terlihat bahwa tidak seimbang atau klasifikasi tidak adil bagi kelas churn. Selanjutnya, dengan script ini kita dapat memisahkan fitur dan target, yakni X dan Y, di mana X berisi seluruh kolom kecuali kolom churn yang digunakan sebagai fitur input, dan Y adalah kolom target yang ingin diprediksi apakah pelanggan churn atau tidak. Selanjutnya, kita masuk pada proses oversampling menggunakan script berikut. Script ini digunakan untuk proses oversampling menggunakan smoothie. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah data tidak seimbang antara pelanggan yang churn yes atau pelanggan yang tidak churn atau no. Nah, setelah proses oversampling berhasil, kita gunakan script berikut untuk menggabungkan kembali fitur X dan target Y menjadi satu data frame yang utuh. Selanjutnya, kita akan mengecek atau memeriksa distribusi kelas setelah smooth. Nah, di sini kita bisa lihat distribusi kelas telah dilakukan oversampling dengan teknik smoothie, menunjukkan bahwa data sudah menjadi seimbang, di mana jumlah data pada kedua kelas baik yes atau no masing-masing sebanyak 5.174. Terakhir, kita lakukan penyimpanan dataset baru, di mana script ini akan menyimpan dataset hasil oversampling sebagai tugas CSV.
Oke, baik, kita masuk pada pembelajaran terakhir yang membahas dan pelajari tentang model training dan tuning hyperparameter KNN. Nah, setelah proses penyimbangan data dilakukan menggunakan teknik smooth, kini data latih telah berada dalam kondisi seimbang antara class churn dan tidak churn. Dengan data yang sudah siap, langkah selanjutnya adalah membangun model prediksi menggunakan algoritma KNN serta melakukan tuning hyperparameter untuk mendapatkan performa model yang optimal. Dan untuk memulai tugas ini, sebagai langkah awal sebelum pelatihan model, kita perlu dilakukan pembersihan pada kolom total change, karena terdapat nilai yang tidak dapat dikonversi ke numerik. Nilai-nilai tersebut akan diganti dengan rata-rata data tetap valid digunakan. Nah, script ini adalah script yang digunakan untuk pembersihan kolom tersebut. Nah, jika kolom total change tadi berhasil dibersihkan, sehingga maka tidak ada lagi nilai yang bermasalah dan data pun siap digunakan untuk model KNN. Nah, selanjutnya kita akan mengonversi total charge ke float dengan script berikut. Agar kolom tersebut dapat digunakan dalam model machine learning, tipe datanya harus numerik. Nah, konversi ini memastikan data siap untuk diproses. Kita juga dapat menghapus kolom yang tidak relevan seperti customer ID, senior citizen, dan gender. Kolom-kolom tersebut tidak memiliki kontribusi langsung dalam proses prediksi atau tidak dianggap penting, sehingga dihapus untuk menyederhanakan dan meningkatkan performa model. Gunakan script ini untuk menjalankannya. Nah, lanjut ke script berikut. Nah, jadi script ini digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik agar bisa dibaca oleh algoritma machine learning seperti KNN yang hanya bisa menerima data numerik. Nah, terakhir kita masuk pada bagian label encoder atau bagian akhir dari pemrosesan. Nah, script ini menandakan bahwa kita sudah melakukan encoding label secara otomatis untuk seluruh kolom kategorikal bertipe objek, termasuk kolom churn dan kolom-kolom fitur lain seperti gender, internet service, dan lain-lain. Nah, script ini merupakan penutup dari langkah terakhir dalam tahap pemrosesan data, yaitu mengubah semua kolom bertipe kategorikal menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Proses ini penting karena algoritma seperti K-nearest neighbor atau KNN ini hanya dapat bekerja dengan data numerik. Dengan menjalankan perulangan pada semua kolom bertipe objek, setiap nilai kategori diubah menjadi angka, sehingga seluruh data frame kini sudah bersih dan siap digunakan untuk pelatihan model. Hasil dari rangka ini adalah data yang sepenuhnya dalam format numerik yang siap digunakan untuk model training dan tuning hyperparameter. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait materi pembelajaran dalam mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Saya berharap pemaparan ini dapat menggambarkan pemahaman saya tentang materi yang telah dipelajari. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.